Pagi itu, aroma kayu putih menyebar di seluruh sudut rumah kecil di kawasan Jakarta Timur. Di dalam kamar yang remang-remang, seorang wanita paruh baya terbaring lemah. Nafasnya pendek-pendek, dadanya naik turun perlahan, dan tubuhnya dibalut selimut tipis. Bu Rahayu, Ibunda Rian, sudah hampir 1 tahun ini menderita komplikasi paru dan jantung. Hari-harinya dihabiskan di atas ranjang, ditemani ketidakberdayaan. Irma, menantu yang dinikahi Rian 3 tahun lalu, sedang mengganti selang infus buatan yang meneteskan larutan madu hangat ke mulut Bu Rahayu. Bukan karena tidak mampu ke rumah sakit, tapi Bu Rahayu sendiri menolak untuk dirawat inap lagi setelah bolak-balik masuk ICU. Ia ingin di rumah. Dan Irma, tanpa diminta, menjadi tangan dan kakinya. Ayo Bu, pelan-pelan ya. Ini sedikit madu, buat bantu tenggorokan ibu yang kering, ucap Irma lembut. Suaranya penuh kehangatan. Tangannya cekatan, namun hatinya terus mengaduk-aduk emosi. Ini bukan ibu kandungnya, tapi ia merawatnya dengan cinta yang utuh. Bahkan lebih dari anak kandungnya sendiri. Rian sudah 3 hari pulang malam. Alasan pekerjaan, katanya. Tapi Irma tahu betul. Hidungnya sudah tajam mengendus perubahan. Bukan hanya soal waktu, tapi juga sikap. Rian semakin jarang menyentuh tangannya. Semakin sering lupa menanyakan kabar ibunya. Dan lebih sering sibuk dengan layar ponsel sambil tersenyum sendiri. Irma tak banyak bertanya. Setidaknya belum. Baginya, ibunya Rian lebih penting saat ini. Setiap pagi ia bangun lebih dulu, menyeduh teh hangat, menyiapkan bubur halus, mengganti sprei, memijat kaki, dan mencatat jadwal obat. Irma, suara serak itu terdengar lirih. Irma langsung mendekat. Iya, Bu, ada apa? Makasih ya. Irma menggenggam tangan Bu Rahayu. Tangan itu dingin, keriput, tapi terasa menenangkan. Nggak usah makasih, Bu. Saya yang terima kasih karena masih dipercaya merawat ibu. Bu Rahayu menatapnya dengan mata yang mulai berkaca. Tak banyak yang tahu, tapi hubungan Irma dan ibu mertuanya dulu tidak sedekat ini. Di awal pernikahan, Bu Rahayu cenderung diam, bahkan dingin pada Irma. Tapi waktu dan ketulusan ternyata punya cara sendiri untuk mengubah rasa. Hari itu, Irma kembali duduk di kursi rotan dekat tempat tidur ibu mertuanya, mencatat suhu tubuh dan tekanan darah sambil sesekali membuka catatan medis digital dari dokter keluarga. Rian belum pulang. Matahari mulai tergelincir ke barat. Cahaya sore masuk dari celah jendela, menyinari wajah lelah Irma. Irma tak pernah mengeluh. Bahkan ketika pekerjaannya sebagai desainer lepas terpaksa ia kurangi demi merawat sang ibu mertua, ia tetap tersenyum. Tapi dalam diam, hatinya mulai bertanya-tanya. Sampai kapan ia bisa bertahan sendiri? Teleponnya berbunyi. Pesan dari Rian. Maaf, sayang. Malam ini lembur lagi. Nggak usah tungguin. Irma mengetik balasan, tapi akhirnya hanya menghapus dan menyimpan ponselnya kembali ke meja. Ia menarik napas dalam-dalam. Wajah Rian makin jauh di pikirannya. Tak hanya secara fisik, tapi emosional. Seakan mereka kini hidup di 2 dunia yang berbeda. Ketika malam datang dan lampu dipadamkan, Irma masih duduk menemani Bu Rahayu. Sambil membaca Al-Quran pelan-pelan, ia berharap Tuhan masih menguatkan hatinya. Bukan hanya untuk menghadapi sakitnya sang ibu mertua, tapi juga menghadapi ketidakhadiran suaminya yang terasa semakin nyata. Meski tubuhnya masih satu rumah, ia tak tahu bahwa malam itu Rian tidak benar-benar lembur. Dan ia juga belum tahu bahwa cinta yang telah ia jaga dengan pengorbanan akan segera diuji lebih dari apapun yang pernah ia bayangkan. Jam menunjukkan pukul 23.14 ketika Irma baru saja selesai mengganti pakaian Bu Rahayu yang sedikit basah karena keringat dingin. Udara malam itu dingin dan lembab. Hujan baru saja reda. Di luar jendela,
Suara tetesan air dari atap terdengar seperti denting waktu yang mengingatkan Irma bahwa suaminya belum juga pulang. Ia melirik layar ponselnya. Tidak ada pesan baru. Tidak ada kabar. Beberapa bulan terakhir, semuanya berubah pelan tapi terasa menusuk. Dulu, Rian tak pernah lupa memberi kabar jika terlambat. Sekarang, dia hanya sekadar info, tanpa tanya balik, tanpa sapaan hangat, tanpa kekhawatiran pada ibunya yang sakit, atau istrinya yang mengurus semuanya sendiri. Irma melipat selimut Burahayu, memastikan wanita itu tertidur lelap. Ia lalu melangkah ke dapur untuk membuat segelas teh hangat buat dirinya sendiri. Duduk di meja makan sendirian, ia menatap ruang tamu yang gelap, sepi, dingin. Rumah itu terasa besar sekali tanpa percakapan, tanpa kehangatan. Sejak 2 minggu lalu, Irma memperhatikan hal-hal kecil yang berubah dari Rian. Aroma parfum yang bukan miliknya menempel di baju suaminya. Wajahnya sering tersenyum sendiri saat bermain ponsel. Dan yang paling menyakitkan, ia hampir tak pernah bertanya soal kondisi ibunya. Seolah tak ingin tahu. Seolah lupa siapa yang dulu memeluknya saat kecil setiap malam. Sekarang, Irma yang mengambil alih semua itu. Sebenarnya, Irma tidak ingin berpikiran buruk, tapi terlalu banyak keanehan yang tak bisa diabaikan. Bahkan saat Irma mencoba bicara beberapa kali, Rian selalu menghindar, mengatakan lelah, ingin tidur, atau malah memarahinya karena terlalu sensitif. Sekitar pukul 003, suara kunci pintu terdengar. Irma menoleh. Rian masuk, masih mengenakan kemeja biru muda yang sedikit kusut. Wajahnya tampak lelah tapi tidak lusuh. Ia membawa tas kerja dan langsung menaruhnya di sofa. Irma berdiri pelan. "Sudah makan?" tanyanya. Rian hanya mengangguk sambil membuka sepatu. "Udah, tadi di kantor." "Burahayu sempat demam sore tadi," lanjut Irma, mencoba membuka obrolan, berharap ada percakapan yang bisa menghangatkan mereka walau sebentar. "Oh ya?" respon Rian pendek. Ia membuka ponsel dan duduk di sofa sambil men-scroll layar. Tak menatap Irma sama sekali. Irma mendekat, duduk di sisi lain sofa. "Rian, aku tahu kamu sibuk, tapi ibu makin lemah. Obat-obatnya juga tinggal 2 hari lagi. Kita perlu." "Bisa nggak kamu nggak ngomongin itu terus?" potong Rian. Nada suaranya datar tapi tajam. Irma terdiam. Ada rasa panas di matanya yang ia tahan mati-matian. "Aku capek, Irma. Kerjaan numpuk. Masalah di kantor belum selesai. Aku pengen tenang kalau pulang, bukan ditodong kabar buruk terus." "Ini bukan kabar buruk, Rian," jawab Irma dengan suara pelan tapi tegas. "Ini ibumu. Kita harus hadapi sama-sama." Rian berdiri tanpa menjawab. Ia berjalan ke kamar, meninggalkan Irma sendirian di ruang tamu. Pintu kamar tertutup pelan, tanpa dentuman, tapi rasanya seperti tembok yang semakin tinggi di antara mereka. Irma menarik napas panjang. Ia tidak menangis. Ia hanya duduk diam, memandangi gelas teh yang mulai dingin di tangannya. Ia tidak butuh pengakuan, tidak butuh tepuk tangan. Ia hanya ingin kehadiran. Malam itu, Irma tidur di lantai dekat ranjang Burahayu, seperti malam-malam sebelumnya. Di dalam kamar, Rian tidur sendiri. Mereka satu rumah, tapi 2 dunia. Dan Irma mulai menyadari bahwa jarak di antara mereka bukan sekadar soal waktu, tapi hati yang perlahan tidak lagi menyatu. Yang paling menyakitkan bukan karena Rian berubah, tapi karena ia berubah tanpa alasan yang pernah dibicarakan. Irma tidak tahu siapa yang kini mengisi ruang kosong dalam hidup suaminya. Tapi hatinya mulai bersiap. Bukan untuk membenci, tapi untuk tidak lagi berharap. Di lantai 7 sebuah gedung perkantoran di kawasan SCBD, suasana kantor tampak tenang. Jam menunjukkan pukul 10.17 pagi.
Sebagian besar karyawan masih sibuk dengan layar laptop, beberapa sudah rapat daring, dan sebagian lainnya mengambil kopi dari pantry. Rian duduk di ruang kerjanya, menatap layar komputer, tapi pikirannya jauh melayang. Di meja seberangnya, seorang wanita muda dengan blus putih dan rok span abu-abu menghampiri sambil membawa 2 gelas kopi. "Mas Rian, ini latte favorit kamu," ucapnya dengan senyum manis. Rian menoleh dan tersenyum tipis. "Terima kasih, Cit." Citra, wanita berusia 28 tahun, adalah salah satu rekan kerja Rian di bagian pemasaran digital. Sudah hampir 6 bulan mereka berada dalam satu tim. Awalnya hubungan mereka hanya sebatas rekan kerja biasa. Tapi entah sejak kapan, Citra mulai sering datang menawarkan bantuan, membawa kopi, menyiapkan dokumen, bahkan sesekali mengantar makanan ke ruang kerja Rian saat lembur. Dan Rian, dalam kelelahannya, dalam kekosongan yang ia biarkan tumbuh di rumahnya sendiri, mulai menikmati perhatian itu. "Jadi, proyek presentasi besok kita berdua yang handle, ya?" tanya Citra sambil duduk di kursi sebelah Rian. "Iya, aku udah bikin draftnya. Tapi mungkin kamu bisa tambahkan insight buat segmen perempuan. Kamu lebih paham." Citra tertawa kecil. "Masa sih? Bukannya kamu udah ahli soal memahami perempuan?" Rian tertawa, tapi tidak menjawab. Candaan itu seolah menggoda sekaligus menyindir kenyataan yang tak pernah ia ungkap pada siapapun. Perhatian Citra memang terasa ringan, tapi menenangkan. Ia tahu kapan harus bertanya, kapan mendengar, kapan menyentuh lengan Rian sebentar sambil tertawa kecil. Hal-hal yang dulu ia temukan pada Irma, tapi kini nyaris tidak ada karena beban hidup di rumah membuat Irma begitu lelah dan kaku. Setidaknya, itulah yang Rian yakini untuk membenarkan kebingungannya sendiri. "Mas Rian kelihatan lesu. Semalam begadang ya?" tanya Citra sambil menatap tajam. "Sedikit. Ibu sakit. Istri juga lagi stres. Rumah rasanya dingin aja akhir-akhir ini." Citra mendesah, seperti empati dalam diam. "Kamu pasti capek banget. Tapi kamu selalu kuat. Aku suka itu dari kamu." Rian terdiam. Kata-kata itu sederhana, tapi menembus celah hatinya yang kosong. Ia tahu seharusnya ia pulang lebih awal. Ia tahu seharusnya Irma yang mendapat pujian itu. Tapi saat semua terasa dingin dan jauh, perhatian dari Citra terasa seperti tempat berteduh sementara dari hujan badai rumah tangganya. Citra menepuk pelan punggung tangan Rian. Lama, tidak berlebihan, tapi cukup untuk meninggalkan jejak. "Kalau kamu butuh teman cerita, aku selalu ada, Mas." Ucapan itu mungkin terdengar tulus, atau mungkin sudah direncanakan. Tapi bagi Rian, itu cukup untuk membuatnya merasa dihargai lagi. Sore harinya, saat jam kerja usai, Citra menawarkan tumpangan. "Aku bawa mobil, Mas. Kalau kamu nggak buru-buru pulang, kita bisa ngobrol di coffee shop sebentar." Dan Rian, untuk pertama kalinya dalam 3 tahun pernikahannya, mengetik pesan ke Irma dengan kebohongan. "Ada meeting dadakan malam ini. Jangan tungguin ya." Sementara Irma di rumah sedang mengompres Burahayu yang mulai batuk terus-menerus. Tangan Irma gemetar, tapi ia tetap menahan air mata. Ia tak tahu isi pesan Rian sebenarnya bukan tentang meeting, melainkan secangkir kopi dan tawa bersama wanita lain. Di coffee shop itu, Citra menatap Rian seperti seseorang yang sudah mengenalnya sejak lama. Ia bertanya tentang masa kecil Rian, tentang mimpi-mimpinya yang dulu, tentang kenapa ia terlihat sering memendam semuanya sendiri. Dan Rian, lelaki yang biasanya tertutup, malam itu membuka banyak hal yang bahkan tak sempat ia ceritakan pada Irma. "Kadang aku merasa aku bukan pria yang cukup baik," ucapnya pelan. "Kamu salah," balas Citra. "Kamu terlalu baik. Kamu hanya butuh tempat yang bisa memahami kamu. Tempat yang hangat, yang gak menuntut terus."
Citra mencondongkan tubuhnya sedikit. Wajahnya nyaris sejajar dengan Rian. Dan aku bisa jadi tempat itu. Rian menatap mata Citra. Dalam sepersekian detik, ia bisa memilih mundur. Tapi ia tidak. Ia tinggal diam. Dan dalam diam itulah, jarak antara mereka terhapus untuk pertama kalinya. Malam itu, ketika Rian pulang pukul 1, Irma sudah tertidur di lantai dekat ranjang Bu Rahayu. Lampu ruang tamu masih menyala. Makanan yang ia siapkan tidak disentuh. Rian melangkah melewati dapur, melirik sesaat, lalu masuk kamar tanpa suara. Di tangannya, aroma parfum wanita lain masih menempel. Dan Irma, walau matanya tertutup, merasakan semuanya. Pagi datang tanpa jeda. Matahari memanjat pelan dari balik jendela, menyusup ke sela-sela tirai abu-abu yang mulai pudar warnanya. Di rumah itu, tak ada alarm berbunyi, tak ada suara pembuka hari yang hangat. Hanya langkah pelan Irma di lantai yang dingin, menyusuri dapur dengan mata sembab dan tubuh yang lelah luar biasa. Sudah hampir sebulan Irma mengurus semua sendiri. Mulai dari bangun pagi untuk menyiapkan sarapan, mengganti popok Bu Rahayu yang kini tak bisa bangun sama sekali, hingga mengelap tubuh mertuanya yang sering berkeringat dingin di tengah malam. Kadang, Irma bahkan lupa mencuci rambut sendiri. Bahkan sikat gigi pun harus sembunyi-sembunyi ia lakukan dalam waktu sempit saat Bu Rahayu tertidur. Tapi ia tidak pernah mengeluh. Yang ia tunggu hanyalah kehadiran dan kepedulian Rian. Namun yang datang setiap malam hanyalah bayangan lelaki itu, yang lewat begitu saja, tanpa menanyakan kabar ibunya, apalagi dirinya. Bahkan saat Irma jatuh tersungkur karena kelelahan 2 hari lalu, Rian hanya berkomentar singkat. Kalau nggak kuat, bilang, jangan drama. Irma masih ingat kalimat itu lebih baik dari doa-doa yang ia ucapkan setiap malam. Pagi ini, Bu Rahayu batuk berdahak cukup parah. Suaranya dalam dan serak. Irma buru-buru mengambil mangkuk kecil untuk menampung lendir yang sulit dikeluarkan. Ia mengurut pelan punggung ibu mertuanya, menahan napas agar tidak menangis. Badan wanita tua itu panas tinggi. Suhu tubuh menunjukkan 39,2 derajat Celcius. Napasnya cepat, berat, dan tersengal. Irma panik, tapi tetap tenang. Ia ambil kompres, obat penurun panas, dan menyiapkan inhalasi sederhana dengan air panas dan minyak kayu putih. Semua itu dilakukan sendiri. Tidak ada bantuan. Tidak dari suaminya. Tidak dari siapapun. Saat itu, ponsel Irma berbunyi. Ia sempat berharap itu dari Rian. Tapi tidak. Itu dari Sari, sahabat lamanya yang tinggal di Depok. Irma, kamu belum balas waku dari kemarin. Kamu baik-baik aja? Suara Sari terdengar cemas. Irma berusaha terdengar ceria. Aku baik. Cuma sibuk aja. Bu Rahayu makin drop. Kamu nggak ada yang bantuin? Rian kemana? Pertanyaan itu membuat dada Irma menegang. Ia terdiam beberapa detik sebelum menjawab. Dia kerja. Lembur terus. Mungkin stres juga. Maaf ya, aku tahu ini bukan urusanku. Tapi aku lihat story teman sekantor suamimu. Ada foto dia dan seorang cewek. Mereka dinner. Kayaknya bukan sekedar kolega. Insinyur. Irma menahan napas. Tangannya gemetar. Tapi ia tidak kaget. Ia tahu. Ia hanya belum mau mengakui semuanya dengan tegas. Engs. Sar. Nggak apa-apa. Aku udah curiga juga. Kalau kamu butuh tempat, aku ada. Kamu bisa ke rumah kapan aja. Jangan pendam semua sendiri, Irma. Setelah telepon ditutup, Irma menatap langit-langit kamar. Ia ingin menangis, tapi tak bisa. Tubuhnya terlalu lelah untuk mengeluarkan air mata. Menjelang siang, Irma menerima kunjungan dari perawat home care yang ia sewa seminggu sekali. Bukan karena mampu,
Tapi karena ia harus tetap menjaga ibunya tetap stabil. Gaji dari desai lepasnya nyaris habis hanya untuk obat dan kebutuhan medis. Bahkan beberapa tagihan bulanan mulai menumpuk. Perawat itu menatap Irma iba. "Mbak, saya jarang lihat menantu seperti Anda. Kuat ya. Tapi jangan sampai mbaknya yang sakit juga." Irma tersenyum tipis. "Kalau saya nggak kuat, siapa lagi, Bu?" Saat perawat pulang, Irma duduk sendirian di ruang tamu, menatap tumpukan cucian yang belum sempat ia selesaikan. Ia mengelus perutnya sendiri yang kosong sejak pagi. Bahkan ia lupa sarapan. Tapi bukan itu yang membuat perutnya terasa sakit, melainkan kenyataan bahwa dirinya sedang bertahan dalam rumah tangga yang nyaris hampa. Ia membuka galeri ponselnya, menatap foto-foto lamanya bersama Rian. Foto saat mereka menikah, saat bulan madu ke Jogja, saat pertama kali pindah ke rumah itu. Semua tawa yang dulu nyata, kini terasa seperti sandiwara yang terekam kamera. Lalu matanya tertumbuk pada sebuah foto yang baru saja dikirim Sari lewat WhatsApp. Rian duduk di restoran mewah, tersenyum pada seorang wanita. Tangannya menyentuh tangan wanita itu di atas meja. Wanita itu bukan Irma. Itu Citra. Irma menatap layar itu lama sekali. Jantungnya tidak berdetak lebih cepat. Ia justru merasa tenang. Bukan karena menerima, tapi karena kini segalanya jelas. Malamnya, Rian pulang pukul 11 malam. Tanpa beban. Ia membuka pintu, mengganti baju, masuk ke kamar. Irma sedang duduk di ruang makan, tidak berkata apapun. "Maaf, aku lembur," kata Rian singkat. Irma tidak menjawab. Ia hanya memandangi suaminya dengan mata datar. Ia tahu, kalimat itu bukan lagi kebenaran. Dalam diam itu, sesuatu di hati Irma mulai membeku. Bukan cinta yang mati, tapi kepercayaan yang perlahan hancur. Ia tahu ia bisa bertahan, tapi ia mulai bertanya, apakah layak untuk dipertahankan? Malam itu hujan turun deras. Petir menyambar beberapa kali, dan listrik sempat padam beberapa menit sebelum kembali menyala. Rumah Irma dan Rian terasa lebih dingin dari biasanya, bukan karena cuaca semata, tapi karena ada ketegangan yang sudah terlalu lama ditahan. Irma duduk di meja makan, menunggu. Waktu menunjukkan pukul 22.50. Makanan sudah dingin, dan Bu Rahayu tertidur setelah muntah 2 kali malam ini. Irma kelelahan, tapi ia tahu malam ini ia harus bicara. Beberapa menit kemudian, pintu depan terbuka. Rian masuk dengan jaket basah kuyup dan wajah lelah, tapi tak tampak sedikit pun rasa bersalah atau lelah karena rumah. Irma berdiri pelan. "Kita perlu bicara," katanya tenang. Rian menaruh tas di sofa tanpa menoleh. "Besok aja. Aku capek banget." Irma tetap berdiri, matanya tak lepas dari suaminya. "Kamu pulang makin malam. Kamu nggak pernah tanya kabar ibumu. Kamu juga nggak pernah tanya kabar aku. Kamu pikir aku kuat karena diam terus?" Rian menoleh. Suaranya meninggi. "Kenapa sih kamu mulai drama lagi? Aku udah bilang, kerjaan lagi gila-gilaan. Kamu nggak bisa ngerti, ya?" Irma mengangkat ponselnya. Di layar, tampak foto Rian dan Citra. Tangan mereka bertaut di atas meja restoran. "Ini kerjaan?" tanya Irma dingin. Rian terdiam. Wajahnya langsung berubah tegang. "Aku nggak bodoh, Rian. Aku tahu kamu berubah. Tapi aku diam karena aku masih mau percaya. Tapi kamu terus tarik batasnya." Suara Irma mulai bergetar, tapi ia tidak menangis. Rian menghela napas keras, seolah dialah yang tersudut. "Aku butuh teman ngobrol. Kamu selalu sibuk sama ibu. Rumah ini penuh tekanan. Aku butuh ruang buat napas." Irma melangkah mendekat. Matanya kini penuh kekecewaan. "Teman ngobrol?
Lalu aku ini apa? Rian? Aku yang setiap hari ngurus ibumu. Aku yang ganti popoknya. Aku yang lari ke apotek malam-malam. Aku yang masak, nyuci, bersihin muntah ibumu. Sementara kamu sibuk mencari pelarian ke perempuan yang bahkan belum pernah ketemu ibumu. Rian menatap Irma dengan pandangan kosong. Ia tak bisa membantah, tapi juga tak ingin meminta maaf. Ego dan rasa bersalah saling bertabrakan dalam dirinya. Citra beda, jawabnya akhirnya. Kalimat itu menghantam Irma lebih keras daripada semua kebohongan sebelumnya. Beda? Beda kenapa? Karena dia belum pernah tahu rasanya begadang di lantai dingin sambil nunggu ibumu sadar dari pingsan? Karena dia belum pernah harus tahan lapar demi beli nebulizer? Karena dia selalu tampil cantik di kantor sementara aku di rumah ini setiap hari bau obat dan keringat? Suara Irma kini pecah. Ia menangis. Tapi bukan tangisan lemah. Itu tangisan orang yang sudah terlalu lama diam dan kini membebaskan semuanya. Rian masih membeku. Tak tahu harus berkata apa. Ia bukan hanya kehabisan alasan, tapi ia kehabisan hati. Irma, aku nggak pernah maksud nyakitin kamu. Tapi kamu tetap melakukannya. Rian. Malam itu, Irma tidur di ruang tamu. Bukan karena diusir, tapi karena ia tak sanggup lagi melihat wajah orang yang tak menghargai pengorbanannya. Ia menangis tanpa suara. Bantal kecil di sofa menjadi saksi air mata yang ia tahan selama berminggu-minggu. Sementara di dalam kamar, Rian menatap langit-langit. Ponselnya berkedip. Pesan dari Citra masuk. Kamu oke? Aku di sini kalau kamu butuh. Rian tak membalas. Tapi entah kenapa, kalimat itu terasa begitu nyaman, walau semu. Ia menoleh ke arah pintu kamar yang tertutup. Di luar sana, istrinya sedang menangis karena luka yang ia buat sendiri. Dan untuk pertama kalinya, Rian tidak merasa bersalah. Pagi datang dengan cahaya yang menyilaukan, tapi bagi Irma, hari itu tetap suram seperti malam sebelumnya. Matanya sembab, badannya pegal karena tidur di sofa kecil yang dingin. Tapi begitu terdengar batuk berat dari kamar Bu Rahayu, ia segera bangkit, seperti biasa. Langkahnya tertatih masuk ke kamar mertua. Bu Rahayu masih terbaring, rambutnya lepek, matanya sayu. Tapi pagi itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, wanita tua itu menatap Irma lebih lama. Ada sesuatu di sorot matanya, bukan sekadar sakit, tapi rasa bersalah yang dalam. Irma, kamu belum tidur, ya? Suaranya parau. Irma tersenyum kecil. Tidur kok, Bu. Tadi cuma bangun lebih pagi. Ia mulai mengganti handuk kompres di dahi mertuanya, membetulkan posisi bantal, dan mengelap peluh di lehernya dengan kain hangat. Rutinitas itu sudah seperti napas baginya. Bu Rahayu menatapnya, pelan berkata, "Kamu terlalu baik, Nak. Kalau ibu ini bukan ibu kandung kamu nggak harus capek-capek kayak gini." Irma berhenti sejenak, lalu menjawab dengan suara pelan tapi pasti, "Ibu itu Ibu Rian. Itu sudah cukup buat saya." Ada jeda. Bu Rahayu menoleh ke jendela. Matanya mulai berkaca-kaca. "Ibu tahu Rian berubah ya, Ma?" ucap Irma akhirnya, pelan. Bu Rahayu tak menjawab, tapi helaan napas panjang dari dada tuanya seolah jadi jawaban. "Ibu bukan gak lihat. Ibu tahu." Dia mulai dingin, mulai jarang di rumah. Bahkan matanya gak seperti dulu waktu lihat kamu. Tapi ibu nggak punya daya. Ibu ini cuma beban di rumah kalian. "Ibu jangan ngomong begitu," potong Irma cepat. "Ibu bukan beban." "Irma," Bu Rahayu menatap menantunya, lirih, "kamu terlalu sabar. Tapi kamu jangan biarkan hatimu hancur demi anak ibu yang bahkan lupa caranya menghargai perempuan."
Kalimat itu seperti hantaman lembut yang merobohkan seluruh dinding pertahanan Irma. Ia duduk di sisi ranjang, menggenggam tangan kurus Bu Rahayu. Ibu masih berharap Rian sadar. Tapi ibu juga tahu, kamu berhak bahagia. Nak, kamu berhak didampingi, bukan dikhianati. Air mata Irma mengalir pelan, tapi kali ini tidak ia tahan. Ia menangis di depan wanita yang dulu sempat ia takutkan, tapi kini menjadi satu-satunya yang melihat luka hatinya tanpa ia harus menjelaskan. Sementara itu di kantor, Rian tampak termenung di depan layar. Ia seolah hadir fisik, tapi pikirannya kosong. Citra duduk di seberangnya, mencoba mencairkan suasana. Kamu nggak seperti biasanya. Ada apa? Rian menatap Citra. Di rumah berantakan. Citra tersenyum tipis, lalu menyentuh lengannya. Kalau kamu nggak bahagia di rumah, kenapa terus di sana? Rian tak langsung menjawab. Ia menghela napas panjang. Aku bingung. Cit. Di satu sisi, Irma itu perempuan yang kuat. Aku tahu dia capek, tapi dia nggak pernah minta apa-apa. Di sisi lain, aku nyaman sama kamu. Citra menatapnya lekat. Kamu nggak bisa hidup di dua sisi, Rian. Ucapan itu terdengar seperti nasihat, tapi juga tekanan. Malam harinya, Irma kembali menemani Bu Rahayu yang mulai demam tinggi. Kali ini ia menyiapkan selimut hangat, menghaluskan bubur, dan mengelap tubuh ibu mertuanya dengan penuh kelembutan. Saat selesai, Bu Rahayu menarik pelan lengan Irma. Nak, kamu tahu, dulu waktu Rian masih kecil, dia pernah bilang mau nikah sama perempuan yang kayak ibu. Tapi ternyata, kamu jauh lebih baik dari ibu. Irma tersenyum pahit. Bu, saya cuma nggak mau rumah ini hancur. Tapi rumah nggak bisa diselamatkan sendirian. Irma. Diam. Tak ada jawaban yang bisa Irma berikan malam itu. Hanya doa, agar hatinya tetap kuat. Karena perlahan, cinta yang ia pertahankan dengan nyawa, mulai retak oleh orang yang seharusnya jadi pelindungnya. Malam itu, jam sudah menunjukkan pukul 1.23 dini hari. Langit gelap sempurna, hanya kilat sesekali yang menyambar di balik awan. Tapi bukan petir yang membuat Irma tak bisa tidur, melainkan ketidakpastian. Ponselnya diletakkan di meja, layar mati, tak ada notifikasi. Rian belum pulang. Ini bukan pertama kalinya, tapi malam ini terasa berbeda. Biasanya meski terlambat, Rian tetap pulang, meski hanya untuk mandi dan tidur. Tapi kali ini, tidak ada kabar, tidak ada pesan, tidak ada tanda. Irma duduk di ruang tamu. Lampu kecil menyala remang. Di pangkuannya, selimut tipis yang tak sanggup menghangatkan tubuhnya yang mulai menggigil. Bukan karena dingin, tapi karena kecemasan. Setidaknya kabari kalau kamu baik-baik saja, gumamnya lirih. Berharap suaminya membaca doanya yang tak pernah dikirim lewat pesan. Tiba-tiba terdengar suara batuk dari kamar Bu Rahayu. Irma bangkit. Sudah jam 1 lebih. Berarti waktunya pemberian obat. Ia melangkah cepat ke kamar, memeriksa suhu tubuh, mengganti handuk basah di dahi ibu mertuanya, dan menyuapi beberapa sendok air hangat. Bu Rahayu membuka mata. Samar. Rian belum pulang ya? Nak. Irma mengangguk kecil, berusaha tetap tersenyum. Mungkin lembur lagi, Bu. Bu Rahayu menatap Irma lama sekali. Kalau dia nggak pulang lagi, kamu nggak usah nunggu. Kalimat itu menusuk, tapi terasa seperti pelukan. Pukul 3.10, ponsel Irma akhirnya berbunyi. Rian, aku nginep di tempat teman. Besok aja kita ngomong. Jangan repot nanyain. Tidak ada salam. Tidak ada permintaan maaf. Hanya pernyataan. Dingin. Jauh. Seolah dia sedang memberitahu sekretarisnya, bukan istrinya.
Irma memandangi pesan itu beberapa detik, lalu meletakkan ponsel pelan di meja. Ia tidak membalas. Bukan karena bingung harus menulis apa, tapi karena hatinya sudah terlalu letih untuk sekadar berharap dipahami. Pagi harinya, Irma duduk di teras kecil rumah sambil menyeruput teh. Matanya sayu, namun ada kilau baru di dalamnya. Keputusan. Belum bulat, tapi mulai terbentuk. Sebuah panggilan masuk dari Sari, sahabatnya. "Gimana kabarmu pagi ini?" Suara Sari terdengar lembut, tapi khawatir. Irma menarik napas. Dia nginep di luar, nggak bilang kemana. Sari terdiam sejenak. "Insinyur, aku nggak mau ikut campur terlalu jauh. Tapi kamu sadarkan, kalau kamu nggak lagi dicintai dengan cara yang layak?" Irma menatap langit. "Aku sadar. Aku cuma belum bisa ninggalin ibu. Dan itu mulia. Tapi jangan sampai kamu ninggalin dirimu sendiri." Kalimat itu membuat tenggorokan Irma tercekat. Ia tahu Sari benar. Tapi hatinya seperti ditalik dengan dua tali. Satu ditarik oleh pengorbanan, satu lagi oleh luka. Siang itu, Rian akhirnya pulang. Ia langsung masuk ke kamar, tidak menyapa siapapun. Irma yang sedang mengelap lantai hanya melirik sekilas. Tak ada percakapan, tak ada tatapan. Rian bersikap seperti tak terjadi apa-apa. Tapi Irma, ia mulai belajar bahwa diam tidak lagi berarti memaafkan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, Irma mengunci pintu kamar dan tidur sendirian. Tidak lagi menunggu, tidak lagi berandai. Karena semakin Irma menunggu, semakin ia menyadari, yang hilang bukan Rian, tapi hatinya. Hari itu, langit Jakarta cerah, tapi hati Irma terasa mendung tak bertepi. Sejak Rian pulang dan bersikap seolah semuanya baik-baik saja, Irma semakin yakin, ia tidak gila. Yang salah bukan perasaannya. Yang berubah memang suaminya. Pagi itu, saat Irma menyuapi Bu Rahayu bubur hangat, ponselnya bergetar. Pesan dari Sari masuk. "Insinyur, aku tahu ini mungkin menyakitkan. Tapi kamu harus lihat ini. Maaf sebelumnya." Di bawah pesan itu, ada 3 foto. Yang pertama, Rian dan Citra sedang duduk di sebuah restoran rooftop. Tangan mereka saling menggenggam di atas meja. Yang kedua, mereka terlihat berjalan keluar dari hotel, masih dengan pakaian yang sama. Dan yang ketiga, Citra menyandarkan kepala di bahu Rian di dalam mobil, sementara Rian tampak tersenyum. Irma tidak langsung bereaksi. Tangannya gemetar, tapi ia tetap tenang menyuapi ibu mertuanya. Setelah selesai, ia pergi ke dapur, mencuci tangan, lalu duduk di kursi kayu. Air matanya jatuh, tanpa isak, tanpa suara. Hanya air yang mengalir dari mata perempuan yang sudah terlalu lama memendam luka. Sore harinya, Rian pulang seperti biasa. Ia membuka sepatu, menaruh tas kerja di meja, dan langsung menuju kamar. Irma menyusulnya perlahan, menenteng ponselnya. "Rian, aku mau bicara sebentar." Rian menoleh sekilas, lalu kembali membuka laptopnya. "Kalau cuma mau bahas semalam, aku udah jelasin. Aku nginep di tempat Dimas." Irma berdiri tegak di depan pintu. Ia mengangkat ponselnya dan memperlihatkan foto-foto itu. "Ini bukan di tempat Dimas, Rian." Rian terdiam. "Ini bukan kantor. Ini bukan makan malam kerja. Ini kamu dengan perempuan lain. Di tempat yang seharusnya bukan tempatmu dengan dia." Rian berdiri cepat. "Dari mana kamu dapat itu? Jadi kamu lebih peduli siapa yang ngasih daripada isi fotonya?" Suara Irma tenang, tapi tajam. Rian terdiam. Matanya gelisah, wajahnya merah. Tapi ia tidak meminta maaf, tidak juga menjelaskan. Berapa lama ini berlangsung?
Tanya Irma. Beberapa bulan, jawab Rian akhirnya. Pelan. Berat. Irma menunduk. Hatinya remuk. Tapi setidaknya sekarang semuanya jelas. Aku nggak pernah minta kamu sempurna, Rian. Aku cuma minta kamu jujur, setia, menghargai sedikit saja perjuanganku di rumah ini. Suaranya bergetar. Tapi kamu malah memberi cinta pada orang lain, sementara aku habis-habisan jaga ibumu, jaga rumah ini. Rian terduduk di ranjang. Tangannya memegang kepala. Aku nggak tahu kenapa semua jadi gini. Aku capek. Insinyur, aku ngerasa kosong. Kosong. Irma tertawa getir. Kamu merasa kosong, dan kamu isi kekosonganmu dengan menghancurkan aku. Suasana sunyi. Hanya suara kipas angin di sudut kamar yang berputar pelan. Rian mencoba bangkit, mendekati Irma. Tapi Irma mundur selangkah. Jangan, katanya pelan. Aku masih di sini, tapi bukan berarti aku akan selalu bertahan. Malam itu, Irma duduk sendirian di dapur, memandang foto pernikahannya yang tergantung di dinding. Di dalam foto itu, Rian tersenyum lebar, memegang tangan Irma dengan erat. Di latar belakang, Bu Rahayu tersenyum bahagia. Lucu ya, gumam Irma lirih. Kita pernah janji setia, tapi ternyata hanya satu yang benar-benar menepati. Di saat yang sama, Rian berada di ruang tamu, menatap kosong ke layar televisi yang menyala tanpa suara. Ia tahu, malam ini bukan lagi soal bertengkar. Ini soal kepercayaan yang sudah tidak bisa diselamatkan. Dan Irma? Ia tahu. Besok, ia akan mulai mengemasi hatinya. Matahari belum tinggi saat Irma bangun pagi itu. Tapi kali ini, bukan karena batuk Bu Rahayu atau karena suara langkah Rian. Ia bangun karena mimpi buruk, atau lebih tepatnya, kenyataan yang menyerupai mimpi buruk. Ia duduk di sisi ranjang, memandangi tangannya sendiri. Telapak yang selama ini merawat, memasak, membersihkan luka, mengganti popok, mengompres, dan mengusap air mata, kini mulai kehilangan kekuatan. Hari itu, ia menyiapkan sarapan seperti biasa. Bukan karena ingin, tapi karena kebiasaan. Nasi putih, tumis bayam, dan telur dadar. Di meja makan, Rian duduk dengan wajah lelah, memandang piring tanpa semangat. Terima kasih, katanya pelan. Irma tak menjawab. Ia menuangkan air ke gelasnya sendiri. Diam, hening, tapi padat, seperti bom waktu. Setelah beberapa suapan, Rian membuka suara. Kemarin aku salah, tapi aku nggak ingin kita bubar. Irma mengangkat wajahnya perlahan. Kita? Ya, aku dan kamu. Irma menatapnya. Lama. Berarti kamu ingin tetap bersamaku, tapi tetap bersama dia juga? Tanyanya dengan suara tenang, namun tajam. Rian menggeleng. Citra itu, dia hanya pelarian. Aku ngerasa kosong di rumah ini. Irma tersenyum sinis. Kosong? Di rumah ini, kamu punya aku. Kamu punya ibumu. Kamu punya segala bentuk pengorbanan yang gak pernah kamu bayar. Tapi kamu bilang, kosong. Rian menunduk. Jangan bilang kamu hilaf, lanjut Irma. Karena hilaf itu satu kali. Kamu menjalin hubungan berbulan-bulan. Kamu nginep di luar. Kamu bawa dia ke tempat yang bahkan belum pernah kamu bawa aku. Air mata mulai mengalir dari mata Irma. Pelan tapi deras. Kamu tahu nggak, Rian? Aku bukan cuma kehilangan suami. Aku kehilangan harapan. Harapan bahwa rumah tangga ini bisa diselamatkan. Rian bangkit dari kursinya, mencoba mendekati. Tapi Irma mundur. Lagi. Aku masih di sini karena ibu. Bukan karena kamu, katanya tegas.
Dan begitu waktunya tiba, aku akan pergi. Rian tampak terpukul. Irma, tolong jangan kayak gini. Aku salah. Tapi kita bisa benerin semua. Kita bisa mulai lagi. Irma tertawa pelan. Pahit. Mulai dari mana? Rian? Dari kamu menyuruh aku pura-pura nggak tahu? Dari kamu memintaku diam sambil kamu tetap nyaman dengan dua dunia. Ia menghapus air matanya. Kamu pikir aku nggak capek? Aku ngurus rumah, kerja lepas, jaga ibu, tapi kamu malah sibuk menggenggam tangan perempuan lain. Rian diam. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar tak bisa berkata apa-apa. Hari itu, Irma tak bicara banyak lagi. Ia fokus mengurus Bu Rahayu, membereskan rumah, dan kembali ke pekerjaannya yang sempat tertunda karena tekanan batin. Tapi setiap kali ia melihat Rian, yang kini berjalan mondar-mandir tanpa arah di dalam rumah, ia tahu satu hal, luka ini terlalu dalam untuk hanya ditambal dengan kata, maaf. Malam harinya, Irma duduk di tepi ranjang, menulis di buku catatan kecil. Aku pernah sangat mencintaimu. Aku pernah memaafkan semuanya, bahkan sebelum kamu meminta maaf. Tapi kali ini, aku harus mencintai diriku lebih dulu. Ia menutup buku itu, menyimpannya di dalam laci. Lalu ia menatap jendela, gelap, tapi jauh lebih jujur daripada mata suaminya. Di ruang tamu, Rian masih duduk diam. Ia memandangi tangannya sendiri. Tangannya pernah menggenggam tangan Irma saat janji nikah. Pernah mengelus pipinya saat ia menangis. Pernah menyeka peluh Irma saat sakit. Tapi kini, tangan itu juga yang membuat Irma hancur. Dan kali ini, air mata Rian jatuh. Untuk pertama kalinya, bukan karena kehilangan cinta, tapi karena kehilangan harga dirinya sendiri. 3 hari setelah konfrontasi itu, Irma hidup dalam keheningan yang asing. Ia dan Rian tinggal serumah, tapi nyaris tak bicara. Yang terdengar hanya suara langkah, suara sendok di atas piring, dan batuk Bu Rahayu dari dalam kamar. Hubungan mereka seperti dinding retak, masih berdiri, tapi hanya menunggu waktu untuk runtuh sepenuhnya. Irma tetap merawat mertuanya dengan sabar, menyuapi, mengganti baju, mencuci selimut, menyeka keringat. Tapi di dalam hati, ia tahu, pengorbanannya tak akan pernah cukup untuk menambal hati yang sudah dikhianati. Dan tepat di hari keempat setelah kejujuran itu, sesuatu yang selama ini ia takutkan benar-benar terjadi. Pukul 16, Irma sedang menjemur pakaian di halaman belakang saat suara pintu depan terdengar dibuka. Lalu, ada suara tumit sepatu. Bukan langkah Irma. Bukan pula suara Rian. Langkah itu terlalu ringan, terlalu asing, terlalu berani. Irma mengintip dari jendela dapur. Citra. Perempuan itu melangkah masuk, mengenakan baju terusan krem selutut, rambut dicat coklat terang, dan parfum mahal yang bahkan Irma bisa cium dari kejauhan. Rian menutup pintu di belakangnya. Masuk aja, katanya datar. Ini rumahmu? Tanya Citra sambil melirik sekeliling. Lumayan juga, tapi kayaknya perlu direnovasi ya. Irma mendekat perlahan, berdiri di sisi ruang tengah. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menatap Citra yang kini berhadapan langsung dengannya. Citra tersenyum manis, senyum palsu yang pernah membuat Irma merasa kecil, tapi kini terasa tidak penting sama sekali. Oh, halo, Irma. Ya? Aku sering dengar namamu dari Rian. Irma tidak tersenyum. Kamu tamu. Citra tertawa kecil. Bisa dibilang, ya. Tapi mungkin sebentar lagi bukan cuma tamu. Irma memalingkan wajah, menahan gejolak di dadanya. Ia menatap Rian. Kamu bawa dia ke sini, ke rumah kita. Rian menghindari tatapan. Aku cuma mau ngenalin. Biar kamu juga tahu arah hidupku sekarang kemana. Arah hidupmu? Irma mengulang dalam hati.
Secepat itukah semua yang pernah dibangun bersama dianggap sekadar masa lalu? Beberapa saat kemudian, Citra mendekati kamar Bu Rahayu. Ia mengintip ke dalam dan bergumam, "Oh, ini ibu kamu ya? Kasihan banget kondisinya." Irma berdiri cepat. "Jangan masuk." Citra berhenti, menoleh, dengan tatapan pura-pura polos. "Aku cuma mau lihat." "Ibu nggak perlu dilihat oleh orang yang nggak pernah peduli," jawab Irma tegas. Citra hendak bicara, tapi Rian menahan tangannya. "Udah, kita keluar aja dulu." Keduanya keluar rumah. Irma hanya bisa berdiri di ruang tengah. Matanya panas. Ia menggigit bibir bawahnya, menahan tangis, menahan marah, menahan hancur yang sudah hampir tak bisa ditahan. Malam harinya, Bu Rahayu memanggil pelan, "Irma." Irma masuk ke kamar, membawa air dan selimut. "Ibu dengar tadi ada suara perempuan." Irma mengangguk pelan. "Namanya Citra." Bu Rahayu menarik napas panjang. "Perempuan yang Rian pilih itu ya?" Irma tidak menjawab. Bu Rahayu menatap langit-langit kamar. "Maaf ya, Nak. Harusnya aku bisa mencegah ini semua. Tapi aku cuma bisa diam di kasur." Irma menggenggam tangan ibu mertuanya. "Ibu nggak salah. Rian anakku, tapi kamu sudah seperti anak kandung buat ibu. Kamu yang jaga ibu, rawat ibu, bahkan lebih dari yang seharusnya kamu tanggung." Air mata Irma akhirnya jatuh. "Maaf ya, ibu nggak bisa bantu apa-apa." Irma mencium tangan Bu Rahayu. "Cukup ibu tahu. Itu aja udah lebih dari cukup buat saya." Dan malam itu, di tengah kerapuhan, dua perempuan, satu mertua, satu menantu, saling menguatkan, saling memahami luka, dan saling menyembuhkan dalam diam. Sementara di luar rumah, Rian duduk berdua dengan Citra di mobil. Mereka bicara soal masa depan, soal kemungkinan menikah, soal hidup tanpa beban. Rian tersenyum, tapi jauh di dalam hatinya ada kekosongan baru yang bahkan Citra tak bisa isi, karena ia tahu rumah yang kini sedang ia hancurkan perlahan. Dulu dibangun di atas cinta yang tak pernah diminta balasannya. Pagi itu, langit Jakarta berawan. Udara masih lembab oleh sisa hujan semalam, dan suasana rumah itu sama dinginnya. Tak ada tawa, tak ada sapa, hanya suara jam dinding yang terus berdetak, menghitung waktu menuju akhir yang tak bisa lagi dihindari. Irma berdiri di depan lemari pakaian, tangannya bergerak pelan mengeluarkan baju satu persatu. Ia tidak terburu-buru, tapi setiap gerakannya pasti. Seperti orang yang sudah lama memikirkan ini dan akhirnya memutuskan, cukup. Di luar kamar, Rian sedang membuat kopi untuk dirinya sendiri. Citra belum datang hari itu, tapi bekas parfum dan jejak keberadaannya masih terasa di tiap sudut rumah. Rian tampak lelah, namun bukan karena pekerjaan, melainkan karena ia mulai merasa kehilangan sesuatu yang tak bisa ia sebut. Di kamar Bu Rahayu, Irma duduk di sisi ranjang. Perempuan tua itu menatapnya lama, seolah bisa membaca hati Irma tanpa perlu kata. "Kamu mau pergi ya?" tanya Bu Rahayu pelan. Irma mengangguk. "Saya nggak kuat lagi, Bu." Bu Rahayu menatap langit-langit kamar. Matanya berkaca. "Kamu nggak salah, Nak. Bahkan ibu yang salah karena nggak bisa lindungi kamu dari anak sendiri." Irma memegang tangan sang mertua erat-erat. "Ibu jangan ngomong gitu. Saya yang harus minta maaf, karena nggak bisa lebih lama di sini. Kalau kamu pergi, siapa yang jaga ibu?" Kalimat itu menghantam hati Irma seperti palu. Tapi ia menghela napas dalam-dalam. "Saya sudah atur semuanya. Mbak Weni, tetangga sebelah, bersedia bantu rawat ibu. Saya juga udah pesan home care harian. Semua biaya saya yang tanggung selama sebulan ke depan.
Setelah itu, ya, saya serahkan ke Rian. Bu Rahayu mengangguk pelan, menahan air mata. Kamu tetap mikirin ibu, walau kamu udah disakiti. Irma tersenyum, getir, karena ibu gak pernah sakitin saya. Ibu mungkin gak banyak bicara, tapi saya tahu, ibu sayang saya. Bu Rahayu menggenggam tangan Irma erat. Kamu itu lebih dari menantu, Irma. Kamu itu anak perempuan ibu. Dan saat pelukan hangat menyelimuti mereka berdua, air mata Irma akhirnya pecah. Untuk pertama kalinya sejak semua hancur, ia menangis bukan karena lemah, tapi karena sudah berani memilih dirinya sendiri. Sore hari, Rian pulang lebih awal. Ia masuk rumah dengan ekspresi biasa, tapi berhenti saat melihat 2 koper di dekat pintu. Matanya langsung mencari Irma, yang sedang menurunkan tas dari lemari atas. Irma, kamu mau kemana? Tanyanya dengan nada setengah panik. Irma turun, berdiri tegak. Saya mau pergi. Pergi kemana? Ini rumahmu juga. Irma menatapnya lurus. Dulu, iya, tapi sekarang rumah ini sudah bukan tempatku lagi. Rian menahan napas. Jangan gitu. Aku tahu aku salah. Tapi aku. Kamu tahu kamu salah. Tapi kamu tetap pilih jalan itu. Sekarang saatnya saya juga memilih. Irma melipat 1 kerudung terakhir, memasukkannya ke tas. Kamu mau tinggal di mana? Di tempat yang bisa jaga hati saya. Di mana saya gak terus-menerus terluka tiap buka mata. Jawab Irma, tegas. Rian berjalan mendekat. Irma, tolong jangan pergi. Aku udah usir Citra dari hidupku. Aku bingung. Aku sadar aku nyakitin kamu. Irma hanya diam, menatap laki-laki yang dulu ia cintai dengan segenap hati, tapi kini hanya terlihat sebagai pria yang membuatnya belajar melepaskan. Kamu nyesel? Tanya Irma. Iya. Irma tersenyum kecil. Tapi penyesalan kamu datang setelah semuanya rusak. Setelah aku harus kumpulin serpihan harga diri sendirian. Dan maaf, aku gak mau bangun lagi di rumah yang fondasinya udah kamu hancurkan. Dia meraih kopernya, menghela napas, lalu menatap Rian untuk terakhir kalinya. Selamat hidup bersama pilihanmu, Rian. Tapi jangan harap dia bisa gantiin aku, atau merawat ibumu seperti aku. Irma menunduk pelan pada Bu Rahayu yang duduk di kursi roda, lalu mencium tangannya. Terima kasih, Bu, sudah terima saya selama ini. Bu Rahayu menangis, menggenggam tangan Irma kuat-kuat, lalu berkata, semoga kamu bahagia, nak. Dimanapun kamu pergi, ibu doakan. Lalu Irma membuka pintu dan pergi. Langkahnya pelan, tapi pasti. Tidak menoleh ke belakang. Tidak membawa benci, tapi juga tidak meninggalkan cinta. Dan di ambang pintu itu, kisah bertahan berakhir. Dan kisah mencintai diri sendiri dimulai. Sementara di dalam rumah itu, Rian terduduk di lantai, menatap pintu yang tertutup. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa sendiri. Rumah itu sunyi sejak Irma pergi. Tak ada lagi aroma tumis pagi hari. Tak ada suara sendok di dapur. Tak ada langkah kaki yang sibuk bolak-balik dari kamar ke ruang tengah. Atau suara lembut menenangkan Bu Rahayu saat batuknya kambuh di tengah malam. Yang tersisa hanyalah kesunyian dan penyesalan yang menggantung di udara. Rian berjalan di dalam rumah dengan langkah berat. Ia baru pulang kerja, melepas sepatu tanpa semangat, dan langsung menuju kamar ibunya. Sejak Irma pergi, tanggung jawab merawat ibunya jatuh sepenuhnya ke pundaknya. Sesuatu yang dulu terasa mudah, karena Irma melakukannya nyaris tanpa keluhan. Tapi kini, Bu, bangun, ayo makan dulu, bisik Rian sambil menepuk pelan lengan ibunya. Bu Rahayu membuka mata perlahan. Tatapannya kosong, napasnya berat. Aku lelah.
"Rian," katanya dengan suara yang hampir tak terdengar. "Ibu harus makan. Nanti tambah lemas." Rian mencoba menyuapkan bubur dari mangkuk kecil yang dibelinya dalam perjalanan pulang. Bu Rahayu menggeleng pelan. Bibirnya gemetar. "Buburnya gak kayak dulu." Rian terdiam. Ia tahu yang dimaksud ibunya. Dulu, bubur itu buatan Irma. Ada sayang dalam setiap suapnya. Ada perhatian dalam cara Irma meniupkan bubur yang terlalu panas dan menyiapkan teh hangat setelahnya. Kini, semua hanya bubur dari plastik, tanpa rasa, tanpa cinta. 3 hari kemudian, kondisi Bu Rahayu memburuk. Ia lebih sering tidur. Nafasnya terdengar lebih berat, dan tangannya mulai gemetar bahkan hanya untuk menggenggam gelas. Rian panik, menelepon layanan home care yang Irma siapkan sebelumnya. Perawat datang, memeriksa kondisi Bu Rahayu, dan berkata dengan suara hati-hati, "Pak Rian, tekanan darah ibu sangat rendah. Kita harus lebih serius dalam perawatannya. Ibu perlu diawasi terus. Ada tanda-tanda dehidrasi dan kelelahan ekstrim." Rian mengangguk. Gugup. "Saya akan lebih sering di rumah." Namun kenyataannya tidak semudah itu. Malam itu, Citra datang. Ia membawa beberapa makanan mahal dan segelas boba. "Aku beliin makanan kesukaan kamu. Tadi sekalian mampir habis kerja," katanya sambil mencium pipi Rian. Rian hanya tersenyum tipis. "Ibu makin lemah. Aku pusing banget sekarang." "Ya kamu suruh aja suster itu jagain terus. Bukannya kamu udah bayar mahal." "Gak semudah itu, Cit. Ibu butuh perhatian. Gak bisa cuma diserahkan ke orang." Citra mendengus kecil. "Makanya, kamu harus segera pindah sama aku. Rumah ini bikin kamu stres." Rian menatapnya. Kecewa. "Kamu gak ngerti ya? Ini bukan soal rumah. Ini soal ibu. Soal rasa bersalahku karena kehilangan orang yang pernah jaga semuanya sendiri." Citra memutar mata, lalu berdiri. "Plea sedeh. Rian, kamu masih mikirin Irma? Dia tuh udah ninggalin kamu." "Loh, dia gak ninggalin, Cit. Aku yang hancurin semuanya." Seketika suasana menjadi dingin. Citra kesal, tapi tak bisa membantah. Ia tahu Irma memang bukan tandingan. Ia cantik. Iya, tapi Irma punya jiwa yang kuat. Dan Citra, sadar atau tidak, selalu merasa kalah dalam hal itu. Tengah malam, Rian terbangun karena suara batu keras dari kamar Bu Rahayu. Ia bergegas masuk. Sang ibu menggigil. Keringat dingin membasahi dahi. Nafasnya berat, dan matanya nyaris tak terbuka. "Ibu, Bu, tahan ya. Aku panggil ambulans." Bu Rahayu menggenggam tangan anaknya dengan tenaga tersisa. "Rian, cari Irma." "Apa, Bu?" "Cari Irma. Dia yang bisa jaga ibu." Air mata Rian jatuh. Ia menggenggam tangan ibunya, menyeka keringat di wajahnya. "Maaf, Bu, maaf banget." Namun sang ibu sudah kembali terpejam, dengan napas yang semakin melemah. Pagi harinya, Bu Rahayu dilarikan ke rumah sakit. Dokter bilang kondisinya kritis, dehidrasi berat, tekanan darah anjlok, serta tanda-tanda gagal ginjal yang diperparah karena infeksi yang tak ditangani dengan baik. Rian duduk di lorong rumah sakit, menatap kosong lantai di depannya. Kepalanya berat, jantungnya sesak. Lalu ia membuka ponselnya dan menatap nama kontak, Irma. Tangannya gemetar. Ia mengetik, "Maaf, ibu masuk rumah sakit. Aku nggak sanggup sendiri. Tolong datang, walau sebentar aja." Tapi ia tak berani kirim, karena jauh di dalam hatinya, ia tahu Irma mungkin sudah tak akan pernah kembali.
Langit Jakarta kembali gelap. Tapi bukan karena malam. Awan pekat menggantung di atas rumah sakit tempat Bu Rahayu dirawat. Di ruang ICU, bunyi mesin pemantau detak jantung terus berdetik. Kadang cepat, kadang lambat. Seperti hidup yang dipaksa tetap bertahan, meski raganya sudah lelah. Rian duduk terpaku di kursi tunggu. Matanya merah, wajahnya pucat. Semalaman ia tak tidur. Sejak Bu Rahayu dilarikan ke rumah sakit, rasa bersalah menggantung di dadanya seperti batu besar. Nafasnya sesak. Waktu seperti mempercepat langkahnya, dan tak memberinya kesempatan memperbaiki apa yang sudah ia rusak. Satu-satunya orang yang benar-benar mencintai ibu udah gak ada di rumah. Gumamnya lirih. Siang harinya, dokter datang dengan kabar buruk. Kami sudah lakukan yang terbaik, Pak Rian. Tapi kondisi ibu Anda sangat kritis. Ginjalnya hampir sepenuhnya gagal, dan infeksi paru-parunya sudah menyebar. Rian menunduk, menahan tangis. Ada harapan. Dokter menggeleng pelan. Kecuali ada keajaiban. Dan saat itulah, semua ingatan menyerbu Rian. Irma yang memandikan ibunya dengan lembut. Irma yang terjaga sampai larut hanya untuk mengompres dahi Bu Rahayu yang demam. Irma yang tetap diam saat dimarahi, tapi tetap membuatkan teh hangat untuk mertuanya. Dan Rian hanya diam, dan membiarkan dirinya silau oleh kenyamanan semu bersama Citra. Kini, ketika Irma sudah pergi, dan Citra sudah tidak datang ke rumah sakit karena nggak tahan lihat orang sekarat, Rian sadar, dialah yang telah menghancurkan satu-satunya orang yang bertahan paling keras dalam hidupnya. Di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, Irma sedang menyiram tanaman. Wajahnya lebih tenang dari sebelumnya, walau ada sisa luka di matanya yang belum sepenuhnya sembuh. Di meja ruang tengah, ada surat pos dari rumah sakit, dan sebuah amplop putih yang berisi sisa hasil freelance bulan lalu. Ia hidup sederhana, tapi damai. Saat itulah, ponselnya bergetar. Satu pesan masuk. Irma, ibu kritis. Tolong, kalau kamu masih mau lihat beliau, aku mohon. Rian. Tangan Irma gemetar. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Tapi hatinya bimbang. Ia tahu, kalau ia kembali, rasa sakit itu akan datang bersamaan. Namun ini bukan soal Rian. Bukan soal luka. Ini soal Bu Rahayu, satu-satunya orang di rumah itu yang diam-diam mencintainya seperti anak kandung. Sore harinya, saat langit mulai hujan rintik-rintik, Irma tiba di rumah sakit. Rian berdiri kaku saat melihat sosoknya di lorong. Ia ingin memeluk, ingin menangis, ingin berlutut dan minta maaf. Tapi Irma hanya berjalan melewatinya, tanpa sepatah kata pun. Masuk ke ruang ICU, Irma melihat Bu Rahayu terbaring lemah. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus. Tapi saat Irma mendekat, mata itu terbuka perlahan. Bu. Perempuan tua itu tersenyum lirih. Kamu datang. Iya, Bu. Maaf, baru sekarang. Air mata Bu Rahayu jatuh. Tangannya bergetar, tapi ia berusaha menggenggam tangan Irma. Maafin ibu, gak bisa jaga kamu. Jangan bilang begitu. Ibu yang selalu jaga saya, meski diam-diam, bisik Irma sambil menangis. Dalam sekaratnya, Bu Rahayu mengangkat tangan Irma dan menyentuh pipinya. Kamu anak terbaik yang ibu punya. Itu kalimat terakhir yang keluar dari mulutnya. Tak lama kemudian, alat monitor detak jantung mengeluarkan bunyi panjang. Satu garis lurus di layar. Tak ada denyut. Bu Rahayu pergi dalam genggaman Irma. Di luar ruang ICU, Rian terduduk di lantai. Menangis, menyesal. Irma, aku. Cukup, kata Irma pelan, menatapnya dengan mata yang penuh luka tapi tak lagi mencintai.
Kamu telat sadar. Kamu telat menyesal. Tapi aku salah. Aku ngaku salah. Aku minta kamu balik. Irma menatapnya lama. Kamu bukan kehilangan aku, Rian. Kamu kehilangan semua yang gak pernah kamu hargai. Dan dengan langkah pasti, Irma berjalan pergi. Kali ini bukan karena marah. Bukan karena patah. Tapi karena ia tahu, tidak semua luka bisa disembuhkan dengan kata, maaf. Beberapa hari setelah kepergian Bu Rahayu, rumah itu kembali sunyi. Tidak ada lagi suara batuk. Tidak ada lagi suara sendok di mangkuk obat. Tidak ada suara panggilan pelan dari kamar tengah yang biasanya mengadukan rasa nyeri atau meminta air hangat. Yang tersisa hanyalah sunyi dan sesal. Rian berdiri di depan pintu kamar ibunya. Tangannya menggenggam sebuah amplop berwarna coklat yang ditemukan oleh petugas rumah sakit. Di bagian depan, tertulis dengan rapi, "Untuk Ibu Rahayu." Dari Irma. Amplop itu ditemukan di saku tas Irma. Namun ia titipkan kepada perawat untuk diberikan setelah pemakaman. Ia sendiri tidak hadir saat penguburan. Irma menghilang sejak hari ibunya wafat. Tak ada pesan. Tak ada pamit, hanya keheningan. Rian membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya ada satu lembar surat, ditulis tangan dengan pulpen biru yang khas. Tulisan Irma rapi, terlalu rapi untuk surat yang lahir dari luka. Jakarta, 2 minggu sebelum ibu pergi, Irma menulis, "Assalamualaikum, Ibu. Jika surat ini sampai ke tangan ibu, mungkin saya sudah tak tinggal di rumah itu lagi. Mungkin juga ibu sedang dalam keadaan lemah. Atau, mungkin sudah tidak sempat membaca ini sama sekali. Tapi saya menulis karena saya ingin ibu tahu bahwa saya tak pernah menyalahkan ibu atas apa yang terjadi. Saya tahu, posisi ibu sulit. Di antara anak yang ibu lahirkan dan menantu yang hanya datang karena pernikahan. Tapi saya selalu merasa bahwa meski diam-diam, ibu menyayangi saya. Dan itu cukup. Saya ingin mengucapkan terima kasih. Bu, terima kasih karena sudah mengizinkan saya merawat ibu, meski awalnya dengan penuh jarak. Terima kasih karena pernah membelai kepala saya ketika saya menangis diam-diam di kamar mandi setelah bertengkar dengan Rian. Terima kasih karena tidak pernah ikut menyalahkan saya ketika semuanya mulai berubah. Saya tahu, di akhir, ibu pasti kecewa. Sama seperti saya. Tapi berbeda dengan saya yang bisa pergi, ibu tetap tinggal, dengan tubuh lemah dan hati yang diam-diam ikut hancur. Bu, maafkan saya karena tidak bisa menjadi menantu sempurna. Saya tidak pandai bicara, tidak pintar memasak seperti yang ibu suka, dan tidak mampu mempertahankan rumah tangga yang sudah retak. Tapi satu hal yang saya jaga sampai akhir. Cinta saya untuk ibu tulus. Tanpa syarat, tanpa pamrih. Jika suatu saat saya tidak ada di sisi ibu, bukan karena saya membenci, tapi karena saya harus belajar mencintai diri saya sendiri juga. Dan jika Rian membaca ini, saya ingin ia tahu. Saya tidak menyesal menikah dengannya. Tapi saya menyesal bertahan terlalu lama dalam luka yang tidak ia sembuhkan. Selamat jalan, Ibu. Semoga tenang di sana. Jika ada surga untuk para ibu, saya yakin ibu sudah lebih dekat ke sana dibanding siapapun. Dengan hormat dan cinta, Irma. Surat itu jatuh dari tangan Rian. Ia menangis. Tangis pria dewasa yang bukan karena kehilangan, tapi karena sadar, ia takkan pernah bisa menebus semuanya lagi. Citra? Ia sudah pergi. Tak tahan dengan suasana rumah berkabung dan kesedihan yang tak ia pahami. Citra tidak datang saat Bu Rahayu meninggal. Tak pernah kembali sejak saat itu. Rumah itu kini benar-benar kosong. Dan satu-satunya suara yang tersisa adalah suara hati Rian yang terus bertanya, bagaimana jika aku tidak pernah mengkhianati Irma? Bagaimana jika aku dulu memilih tetap setia
Apakah rumah ini akan penuh tawa, bukan luka? Sayangnya, hidup tak pernah memberi tombol ulang. Rumah itu kini benar-benar sunyi. Tak ada suara televisi yang menyala di pagi hari. Tak ada aroma minyak kayu putih dari kamar Bu Rahayu. Tak ada tawa ringan Irma saat memaksa Rian makan pagi sebelum berangkat kerja. Yang ada hanyalah angin yang masuk dari jendela terbuka, meniup tirai putih lusuh yang belum diganti sejak Irma pergi. Rian duduk di ruang tengah. 3 bulan telah berlalu sejak kepergian ibunya. 3 bulan pula sejak Irma menghilang tanpa jejak. Ia masih menyimpan surat itu. Surat terakhir dari Irma untuk almarhumah ibunya. Dibacanya berulang kali, seolah dengan mengulang, ia bisa menemukan harapan tersembunyi yang bisa membawanya kembali pada Irma. Tapi tidak. Kata-kata itu tetap sama. Tulus, tapi pamit. Pernikahannya dengan Citra tak pernah terjadi. Setelah kematian Bu Rahayu, Citra mulai berubah. Ia tak tahan dengan duka. Ia tak sabar dengan proses. Ia ingin Rian move on lebih cepat dari yang seharusnya. Ia menuntut perhatian lebih, justru saat Rian sedang dalam fase kehilangan paling dalam. Gue tuh pacar kamu, bukan tempat sampah lu buat buang-buang air mata tiap hari, kata Citra suatu malam, lalu pergi dengan koper dan ketidaksabaran. Dan saat pintu tertutup, Rian tahu, semua yang ia pilih adalah kesalahan. Suatu pagi, Rian berjalan ke kamar yang dulu ditempati Irma dan ibunya. Ia membuka lemari yang sudah lama tak disentuh. Di sana, di antara lipatan selimut, ada satu kotak kecil. Di dalamnya ada beberapa benda. Buku catatan Irma tentang jadwal obat Bu Rahayu. Potret kecil mereka bertiga, Irma, Bu Rahayu, dan Rian, saat masih bahagia. Sepasang kaos kaki wol yang Irma belikan untuk ibunya. Dan di bagian paling bawah, ada foto pernikahan mereka. Irma mengenakan kebaya sederhana. Rian tersenyum, senyum yang dulu tulus, sebelum dihancurkan oleh kebimbangan dan kebodohannya sendiri. Air mata menetes lagi, tapi tak ada yang menghapusnya. Bertahun-tahun berlalu, Rian hidup sendiri. Ia tak pernah menikah lagi, tak pernah membuka hatinya lagi. Setiap tahun, di tanggal wafat ibunya, ia pergi ke makam Bu Rahayu, meletakkan bunga, dan membaca surat Irma di sana, seperti ritual duka yang tak pernah sembuh. Ia pernah mencoba mencari Irma, lewat teman-temannya, lewat media sosial, lewat semua cara. Tapi Irma seolah menghilang. Atau memang ia sengaja menjauh dari segalanya yang dulu menyakitinya. Dan Rian hanya bisa hidup dalam rumah yang perlahan usang, dikelilingi kenangan, dan dikejar bayangan satu kalimat. Silakan kamu nikahi wanita itu dan suruh dia merawat ibumu. Pasti kamu menyesal. Dan ya, ia memang menyesal. Seumur hidup. Dan begitulah akhir dari cerita kita hari ini. Setiap perjalanan, seberapapun kecilnya, selalu menyimpan pelajaran dan makna. Semoga kisah ini bisa menginspirasi, menghibur, atau bahkan membuka sudut pandang baru untukmu. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama tahu saat cerita baru tayang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.